الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على نعمه وكمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام ومن تبع بإحسان ودعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى دار السلام. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Zat yang Maha Luhur atas segala nikmatnya yang terukur. Sudah seharusnya kita memuji kepada Zat yang Maha Suci atas segala karunia-Nya yang tak pernah terhenti. Demikianlah Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Pada hari ini pun nikmat dan karunia Allah yang amat besar sama-sama kita rasakan. Kita baru saja menuntaskan ibadah puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri saat ini yang kita rayakan. Nikmat dan karunia tentu makin besar dirasakan saat puasa, benar-benar mewujudkan ketakwaan. Tak hanya saat Ramadan, tetapi di luar Ramadan sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
kita telah sama-sama paham hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadan, terwujudnya takwa pada diri kita. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jaziri dalam Aisyah Tafsir di halaman 80, frasa agar kalian bertakwa dalam ayat di atas bermakna agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jika hikmah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslimin menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya pada bulan Ramadan, juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum muslimin sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, juga dalam seluruh tataran kehidupan mereka. Demikianlah seharusnya sebagaimana Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dalam segala keadaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Karena itu bukan takwa namanya jika seseorang bisa melakukan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, namun di sisi lain ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat dengan enggan terikat dengan syariat Islam di luar yang terkait dengan ibadah ritual. Orang bertakwa pun akan selalu berupaya menjauhi kesyirikan. Ia tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam konteks ibadah dan akidah, termasuk tidak meyakini dan menjalankan hukum apapun selain hukumnya. Sebab hal itu pun bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Sebagaimana telah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Quran surat At-Taubah ayat 31. Terkait ayat ini ada sebuah peristiwa menarik sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 10 halaman 210, juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alim At-Tanzil jilid 4 halaman 39, diriwayatkan bahwa saat baginda Rasulullah SAW membaca ayat ini, datanglah Adi bin Hatim kepada beliau dengan maksud hendak masuk Islam. Saat Adi bin Hatim yang ketika itu masih beragama Nasrani mendengar ayat tersebut, ia kemudian berkata, wahai Rasulullah, kami kaum Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta kami. Namun baginda Nabi SAW membantah pernyataan Adi bin Hatim sembari bertanya dengan pertanyaan retoris, bukankah para pendeta kalian biasa menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian menaati mereka? Jawab Adi bin Hatim, benar wahai Rasulullah. Beliau tegas menyatakan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta mereka. Saat ini posisi para pendeta dan para rahib itu diperankan oleh para penguasa maupun wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya, mereka saat ini yang biasa membuat hukum. Mereka telah banyak menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Mereka pun telah banyak mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Contoh di negeri ini, riba telah lama dilegalkan. Bahkan rejim menjadi pelaku riba yang utama, di antaranya melalui utang yang bunganya tinggi. Padahal jelas riba telah diharamkan secara tegas oleh Allah Ta'ala. Wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, dirham riba asyaddu 'ala Allahi min sitti salina zaniyah. Satu dirham riba lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Imam Baihaqi.
Tragisnya lagi, kekayaan negeri ini tidak memberi kemakmuran yang adil pada rakyatnya. Bahkan banyak orang kesulitan hidup walau sekedar mendapatkan makanan bergizi. FAO mencatat Indonesia adalah negara dengan jumlah warga dengan gizi buruk tertinggi di Asia Tenggara. Ada sekitar 17 juta lebih orang Indonesia menderita gizi buruk. Sementara itu, nasib umat muslim di belahan dunia lain masih menderita. Penjajahan Palestina oleh Zionis Yahudi makin menjadi-jadi. Nasib tragis muslim Uighur di Xinjiang, Cina masih terus terjadi. Derita muslim di India dan berbagai negeri muslim yang lain juga tak pernah berhenti. Semua keterpurukan dan derita umat ini sejatinya membuat kita prihatin. Keprihatinan ini kita seharusnya membangkitkan gairah atau semangat kita untuk melakukan perubahan. Tentu bukan sekedar perubahan, tetapi perubahan yang pasti, yakni ke arah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang perubahan, kita perlu merenungkan kembali ayat tentang perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan jelas mengajari kita agar berubah, tidak sekedar berubah tetapi berubah ke arah ketakwaan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tidak sekedar perubahan ke arah ketakwaan secara individual, tetapi perubahan ke arah ketakwaan secara kolektif. Sebab ketakwaan kolektiflah yang memungkinkan negeri ini bisa meraih keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari bumi, dari langit dan dari bumi. Namun demikian, yang kita inginkan tentu tidak sekedar perubahan ke arah ketakwaan kolektif secara nasional, tetapi juga perubahan ke arah tatanan Islam kafah secara mendunia. Sebab Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah Islam memang untuk mewujudkan rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perubahan menuju Islam adalah keniscayaan, bukan mimpi kosong. Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya untuk memenangkan Islam di atas agama dan ideologi batil lainnya. Allah telah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran surah At-Taubah ayat 33. Memang berbagai upaya dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk memadamkan cahaya agama ini. Sebutan fundamentalisme atau radikalisme dikarang agar umat menolak agama Allah, memusuhi agamanya sendiri. Lalu mereka tawarkan paham yang mengaburkan ajaran agama seperti moderasi beragama. Namun demikian, semua usaha itu dipastikan akan gagal, bahkan sudah gagal karena Allah telah menetapkan kemuliaan agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi wal karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Surat Quran
Quran surat As-Saff ayat 8. Hal yang menambah keyakinan kita terhadap kebenaran agama ini adalah kita menyaksikan ideologi sekularisme, kapitalisme tengah membusuk dan menuju jurang kehancuran. Umat manusia terancam kehidupan dan keamanannya. WHO melaporkan setiap 40 detik terjadi satu kasus bunuh diri di seluruh dunia. Setiap 60 detik terjadi satu pembunuhan, dan setiap 100 detik satu orang terbunuh dalam konflik bersenjata. Negara-negara yang menganut ideologi sekularisme kapitalisme juga mengalami krisis nilai-nilai keluarga. Banyak pria dan wanita menganut paham child free, tidak mau punya anak. Mereka juga tidak mau menikah, bahkan juga tidak mau lagi melakukan hubungan seksual, hingga akhirnya populasi warganya terus menyusut sangat dengan drastis. Inilah sebagai kerusakan yang telah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dhahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Karenanya menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan perubahan menuju Islam. Ini adalah perintah agama dan sekaligus suatu keniscayaan. Sesungguhnya perubahan itu tidak akan terjadi kecuali umat ini melakukan perubahan itu sendiri. Allah Ta'ala Al-Quran Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum hari raya Idul Fitri insyaallah telah melahirkan kembali banyak umat Islam yang memiliki kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT yang tinggi. Ini menjadi modal bagi terbitnya fajar kemenangan Islam di muka bumi ini. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Dia benar-benar akan memberi mereka kekuasaan di muka bumi ini, sebagaimana Dia pernah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Quran surat An-Nur ayat 55. Semoga setelah merayakan hari raya kemenangan ini, yakni hari raya Idul Fitri sebagai kemenangan personal, kita bisa segera merayakan kemenangan kolektif umat. Tentu dengan tegaknya Islam, tak hanya di negeri ini, tetapi di seluruh penjuru bumi. Demikianlah sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuyalil minha. Sungguh Allah telah pernah melihatkan bumi untukku, lalu aku melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh tampak bahwa kekuasaan umatku akan mencapai seluruh bagian bumi yang telah diperlihatkan kepadaku. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui, sepeninggal Rasulullah SAW, kekuasaan umat Islam tidak lain adalah khilafah. Khilafahlah untuk kedua kalinya yang insya Allah akan menaklukkan seluruh dunia dengan kekuasaannya. Khilafahlah pula yang akan kembali menyebar luasan Islam ke berbagai penjuru dunia, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Rasulullah telah bersabda, takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'allahu ay yarfa'aha.
thumma takunu mulkan 'azam fayakunu ma syaa Allah an yakun thumma yarfa'uha idza sha'a yarfa'ha thumma takunu mulkan jabbariyatan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza sha'a yarfa'aha thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada, lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, ia akan ada atas izin Allah, ia tetap ada, lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim, ia juga ada atas izin Allah, ia akan tetap ada, lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan, ia juga ada atas izin Allah, akan tetap ada. Selanjutnya akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tayalisi, dan Imam Al-Basar. Barakallahu fikum, ja'alana Allah minal faizina aminin wa adkhalna wa iyyakum min ibadis salihin wa qurbil rahman wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa zama ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi ummatan bi syari'atihi kamilah wa khassa biha bi nubuwwatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bi risalatihil qudusiyyati wa ahkamihi syarifati li mu'ajalati li kulli masyaklil hayat. Fa ya ayyuhal mu'minun tamassaku bil Islam fi kulli hin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi na'man wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yamali jalali wa jib'ati min sultani. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Fayya qadhiya hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatahu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'adina. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al lil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al amalana amalan salihan mutaqabbala wa muwafiqan bi ahkamika wa khalisan li wajhika
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullu a'malina as-salihati waghfir lana dunubana wa'fu 'anna taqsiratana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa 'inda al-hisab. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nahla'u man yahjuruka. Allahumma 'adzib kafarata alladhina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab aizib yahud wa a'wanahum wa salibina wa ansarahum wa rasmalinina wa a'wanahum wa istarikina wa suyu'ahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdul man khadalal muslimin waqtul man qatalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wal fasiqin wad damir a'dana wa a'da'adin. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al lana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rasulika bi'audati dawlatil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal amilina mukhlisina liiqamatiha bi'idhnika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah